Halo guys, kembali bersama gue di channel Huil Limekun. Hari ini gue akan membuat video lagi. Nah, kali ini adalah video yang sangat gue tunggu banget untuk gue buat. Nah, kira-kira video apa tuh? Ya betul banget, adalah line up anime Spring 2023. Ya jadi eh sudah setengah musim ya kan. Maksudnya sudah setengah bulan masuk di tahun 2003, dan kita akan lihat apa yang seru di Spring gitu. Jadi banyak banget anime atau banyak variannya gitu kan di musim ini, dan sudah di penghujung winter juga gitu kan. Jadi makanya gue pengen cari sekiranya nih apa yang bagus gitu kan. Ya udah gitu. Jadi buat teman-teman gitu kan, kalau misalnya gitu kan ada sesuatu yang sekiranya bagus dan menarik untuk ditonton, kasih tahu aja gitu. Jadi tidak semuanya ini yang bakal tayang di video ini itu adalah yang bakal gue ambil, tidak. Tapi gue tetap dapat masukan juga dari kalian, agar kita lihat dulu gitu apakah nanti saran dari kalian ini bakal gue ambil apa enggak gitu. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke tanggalan ini cocok apa enggak, atau harinya tuh cocok apa enggak gitu. Jadi makanya ini kita saling bahas dulu gitu kan, kita sangat akan saling lihat juga kan kira-kira apa yang seru gitu. Ya kalau lu lihat flashback gitu kan di musim Spring 2020 gitu kan, jadi banyak anime yang ketunda juga gara-gara covid juga, tapi di situ juga banyak anime bagus gitu kan, seperti Kaguya sama, terus juga season 2, terus juga ada Okukiji Balance Unlimited ya kan, dan lain-lain gitu kan. Terus juga di 2021 ada Shadow Host gitu kan, favorit gua, terus ada Vivi ya kan, terus juga ada Tokrash juga dan lain-lain gitu kan, yang memang nggak kalah menarik. Dan di tahun lalu gitu kan ada anime Mobuseka. Gue masih inget banget gitu kan, ketika gue reak gitu kan pas lebaran gitu, gue masih inget banget itu, dan itu benar-benar nostalgia banget. Terus juga ada anime kalau Spring tuh ya ada Kaguya sama juga ya kan, Tomodachi Game ya kan, Summer Time Render. Itu bener-bener apa ya, eh, selalu gua ikutin di setiap musimnya, setiap harinya gitu kan, bener-bener ongoing banget gitu kan, gue ikutin gitu kan sembari puasa juga. Jadi bener-bener nostalgia gitu. Jadi makanya nih gue, untuk bisa dibilang ya tahun ketiga lah gitu kan, tahun ketiga gue punya channel gitu kan, gue punya YouTube ini, dan kita lihat video apa atau anime apa yang sekiranya aman lah gitu kan, untuk di lesson di bulan puasa gitu kan. Tapi itu gue udah siasati sih, jadi kira-kira mana yang bakal gue reak yang aman gitu kan, dan kira-kira mana yang gue reak tidak aman tapi bakal gue tetap reak gitu di waktu yang sudah bisa dibilang ya udah buka lah gitu, atau udah malam lah gitu kan. Oke, next. Jadi kita lihat ini kan banyak banget men, dan rasanya tuh pengen gue ambil semua gitu, tapi ya lu tau lah, gue nggak segabut itu ya kan, gue nggak yang eh, apa ya, no life banget gitu kan, gue juga punya kerjaan. Jadi makanya ini bakal gue siasatin sih, kira-kira mana yang bakal gue ambil. Dan gue pasti ini sih tidak mau lagi ada satu hari yang dimana numpuk gitu loh. Jadi adalah pokoknya di musim summer gitu kan, gue masih inget banget. Jadi hari Sabtu hari Minggu itu numpuk banget, dan itu benar-benar gue kebingungan sendiri gitu. Makanya kan ini karena gue udah belajar gitu kan dari kesalahan juga, jadi makanya nih gue urutin anime-anime yang bisa dibilang tayangnya ini berurutan gitu ya kan. Jadi makanya nih dimulai dari 1 April sampai berakhir di bulan tanggal 28 lah, 28 April baru adanya anime baru gitu. Terlepas dari OVA dan ONA, gue nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dilihatin nanti ya. Oke, kita langsung aja tanpa perlu berbahasa-basa lagi ya kan. Pertama ada Open Color ya kan, ini original TV. Tapi ini kayak gue nggak tarik sih, karena ya laki semua sih, gue nggak tarik. Jadi langsung aja not watching. Ini juga tidak cibi-cibi gimana gitu kan, emang gue not watching. Nah ini bisa dibilang ya anime pertama yang bakal gue coba sih, karena memang tayangnya ini di bulan di tanggal 1 April ya kan, ya 1 April, dan kalau nggak salah itu di jam
9 malam gitu kan. Ya, 9 malam. Jigoraku atau Hell Paradise. Jadi memang sudah banyak omongan gitu kan, atau bisa dibilang ya salah satu garapan MAPPA lain gitu kan dari beberapa anime-anime yang tayang gitu kan di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi memang ada AOT ya kan, terus juga ada JJK juga, itu bareng gitu loh sama eventnya gitu kan. Jadi makanya ini salah satunya adalah Hell Paradise yang memang ditunggu banget oleh para anime gitu kan. Nah makanya di sini orang bilang kalau Hell Paradise ini gore gitu kan, gore gitu kan, adventure gore gitu kan. Jadi kalau dilihat dari sampulnya juga bagus gitu kan. Jadi pendekar gitu kan, entahlah gua jatuhnya kayak mungkin survival atau battle royale gitu kan. Cuman ya itu sih, gua butuh first impression sih agar gua memutuskan apakah gue bakal tertarik apa enggak gitu kan. Karena dari trailer sendiri gue suka gitu kan. Tau nggak perlu nggak bakal gue tonton lagi sih karena gue udah nonton gitu. Ya kan, gore, historical ya kan, sonen ya, 17 plus sonen gitu ya. Sebenarnya gini, kalau gore sih sebenarnya sih ya nggak masalah sih menurut gue sih kalau mereka bilang 17 plus gitu kan. Tapi cuman menurut gue kalau gore itu lebih ke seinen aja sih. Kan kalau setahu gue OT seinen gitu kan. Dan mereka pantas gitu kalau bilang kalau ini seinen gitu. Tapi mungkin karena karakternya emang karakter masih karakter bocah kali ya. Jadi makanya kan mereka bilangnya demografiknya seinen. Dan ya bener kan, jam 11. Jadi kalau di Indo ya kan mungkin jam 10 atau jam 9 udah tayang gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah anime ini masuk di station apa tidak gitu. Itu doang sih. Jadi ya udah, sementara gua keep dulu dan gue bakal coba satu episode gitu. Lebih tepatnya gue penasaran sih, maksudnya gue tahu ini cerita bagus gitu, gue tahu ini cerita ini bagus gitu kan. Cuman itu gue nunggu apakah fix bakal tayang di platform legal yang biasa gue temuin gitu kan atau tidak, itu doang sih. Jadi biar enak juga gitu kan untuk gue tonton. Ya nih Meisei Story 2 season, karena gue nggak ngikutin season satunya makan not watching. Ya next, Tengoku Damikyo atau bahasa Inggrisnya Heavenly Devotion. Jadi ini salah satu anime yang pasti bakal gue reaction di musim spring. Karena kalian tahu bahwa anime ini bisa dibilang ya kurang lebih mirip seperti AOT, tapi menurut gue lebih ke Yakusoku Neverland gitu. Jadi bener-bener jadi bisa dibilang ya anak-anak lah yang sebenarnya ini jadi subjek gitu kan, untuk dijadikan sebuah ya anak-anak yang dijadikan sebuah subjek gitu kan, dimana untuk ya alat tempur gitu loh, atau alat tempur gitu kan untuk menghadapi masa yang akan datang gitu, seperti alat perang gitu, atau alat ninja, alat kayak manusia perang gitu, buat perang gitu. Dan entahlah apakah itu bener apa enggak gitu kan sinopsisnya. Karena itu yang gue lihat dari previewnya itu seperti itu gitu. Tapi yang jelas ini dari Produce IG gitu, dan memang Produce IG itu jarang gagal gitu kan, dan bener-bener selalu membuat gue terkesima gitu. Dan ini efek sci-fi. Nah ini baru seinen, harusnya kebalik sih kalau menurut gue. Jadi tadi yang Jikuraku harusnya seinen dan ini harusnya shonen gitu. Tapi ya udahlah, memang genre demografiknya seperti itu, kita ikutin aja gitu kan. Dan ya ini pasti bakal gue ambil sih, cuman ini yang jadi permasalahannya sih. Mungkin kalau Jikuraku ini kan memang gue butuh satu episode dulu gitu kan untuk yakinin dan apakah gue bakal ambil apa enggak gitu. Sekaligus gue juga pengen tahu mereka tayang di mana. Tapi kalau Tengoku Damikyo itu gue udah fix untuk bakal gue ambil gitu. Bahkan Kikuk ya kan di video sebelumnya ya kan, atau di streamingnya dia bilang kalau anime ini dark horse gitu loh, atau apalah gitu, anime unread atau ya bahasanya dark horse sih, anime dark horse gitu kan, yang menarik untuk ditunggu di musim ini gitu. Dan pasti dia bakal bilang kalau ini bagus gitu. Makanya itu jauh dari omongan dia ya gue udah
merasa yakin sih kalau ini bakal bagus gitu kan. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah anime ini bakal tayang di legal yang biasa kita temui apa enggak, karena memang anime ini tayang di Disney Plus gitu kan. Disney yang memang ya kalian tahu lah, Summer Time Render gitu kan, yang bagus banget gitu kan, tapi sayang harus masuk Disney Jail ya kan, dan juga kita harus nunggu bacakannya gitu kan, atau sub Indonya gitu kan, dan itu baru ada 1 harinya gitu. Makanya di sini gua nggak ngejamin kalau gini, kalau misalkan ternyata bener-bener Disney Jail, maksudnya bener-bener kuat banget gitu kan, mereka nahannya gitu kan, ya udah, jadi gue bakal taruh di Minggu gitu, walaupun memang anime tayang di Sabtu. Tapi kalau misalkan ternyata ada di Station sama kayak Bleach gitu kan, Bleach kan Disney Jail kan, tapi mereka juga tayang di Station gitu kan. Nah makanya di sini gue pengen tahu sih deh, Tengeku ini bakal ada juga apa enggak gitu di Station, atau mungkin di Iki dan lain-lain gitu. Ya semoga aja sih. Next, di hari Minggunya ada anime dari Boku no Kokoro no Yabayatsu dari Cine Animation. Memang kalau Cine Animation ini, kalau kita bicara Cine Animation gitu kan, memang nggak jauh dari romance gitu kan. Jadi waktu itu ada, ya you know lah, Kaku no Inazuke ya kan, walaupun gue drop juga. Terus juga ada Takagi ya kan, Takagi juga. Terus juga ada itu sih, iya sih, yang paling terkenal juga itu sih. Dan ini romantic subtext sih, jadi bener-bener kayak komi banget sih. Ya ini kayak komi banget sih, gue juga udah nonton TV-nya, dan itu bener-bener kayak komi banget. Jadi si cowoknya ini punya perasaan yang ingin membunuh gitu kan, ingin membunuh orang-orang di sekitar gitu. Nah salah satunya nih heroin ini. Jadi heroin ini nih bener-bener bisa dibilang orang apa ya, karakter yang teasing gimana gitu kan, yang nggak jauh dari Kubo, Takagi ya kan, terus juga si siapa namanya yang di gue lupa tuh, yang mirip Takagi juga gitu. Nah itu jadi ala teasing gitu kan, yang dimana gue ada yang si Taki ini gitu kan, tapi laki ini punya pemikiran yang liar gitu kan, jadi anggapannya jahat nih orang ini kan, orang-orang kita ini jahat gitu kan. Jadi makanya kalau dibandingkan dengan si Shiraishi gitu kan, yang di anime Kubosan itu kan, Shiraishi kan menganggap bahwa keberadaan dia itu tidak dideteksi gitu kan, atau tidak dilihat, diperlihatkan, atau tidak, benar-benar orang-orang tidak tahu gitu kan. Nah, tapi kalau ini benar-benar suuzon banget nih orang ini, si karakter si cowoknya ini gitu. Nah, tadi dulu, kalau misalkan ini komedinya bagus, maka pasti bakal gue ambil. Cuman ya itu, gue butuh 1 episode dulu sih untuk meyakinkan apakah anime ini bagus apa enggak. Ya jadi gini men ya, sebelum gue bergerak jauh gitu kan gue sempet nanya di community gitu kan, apa yang harus gue lakuin gitu loh. Apakah gue akan menilai anime tersebut 3 episode non romance, atau 1 romance, atau 1 non romance, atau 3 non romance gitu. Jadi makanya melihat masukan dari kalian, yang juga banget kalau misalnya udah ngevote juga, dan akhirnya gue memilih untuk membuat rules sendiri gitu, dan rules sendiri gitu kan, yang akhirnya gue bilang kalau anime romance cukup 1 episode rules, dan anime action atau ibaratnya anime yang di luar dari non romance, isekai dan lain-lain gitu kan, 2 episode rules. Jadi makanya itu udah cukup sih, karena kenapa gue punya aturan sendiri gitu kan, karena gue kayaknya bakal banyak di sini, maksudnya gue bakal banyak di sprint ini, jadi kayak gue nggak perlu nunggu lama untuk menilai gitu kan, biar teman-teman juga tidak gantung gitu kan, menunggu gitu kan, kira-kira nih Mas Will nih bakal ada yang apa gitu kan. Nah, makanya kan akhirnya gue juga kasih kepastian yang bener-bener membuat kalian tidak menunggu gitu kan, dan gue juga nyaman gitu kan untuk gue react gitu kan. Jadi makanya itu sih rules yang mungkin kalian bisa pahami gitu. 1 anime romance anime 1 episode rules ya kan, dan anime non romance 2 episode rules gitu. Itu aja sih dari gua gitu kan, agar teman-teman bisa teredukasi gitu. Next, Eden Zero, ya karena gua tidak
mengikuti scene satunya maka gue main banget, gue bakal tidak react gitu kan karena gue nggak tahu. Dan next ada Jijo wo Shiranai Tenkosei ga Gui Gui Kuru dari studio Singpos. Baru dengar sih gue, studio Singpos. Ya ini teasing juga, tapi bedanya ceweknya ini sendiri kayaknya sih, nggak tahu juga sih. Dan ini dari Square Enix, menarik sih karena ini produser namanya, produser dari Square Enix ya. Tapi studinya nggak tahu gua anime apa gitu. Apa kita lihat dulu kali ya? Singpos. Gua baru denger sih. Kingdom. Wow, ini dua anime ini nih, gue juga penasaran sih sebenarnya, tapi ya itu belum ada waktu sih untuk gue lihat. Tapi ya itu baru dikit men, dan memang wajar kalau misalnya gue nggak tahu gitu kan. Ya, jadi ternyata sama seperti Komi gitu kan, jadi Salome subtext juga gitu kan, yang dimana itu latar school, cerita sekolah gitu kan, dan ada soalnya. Oke. Jadi ada satu murid yang murid baru gitu kan, dan langsung entahlah apakah si murid ceweknya apa cowoknya, si murid ceweknya apa cowoknya gitu kan, yang murid baru gitu kan, yang membuat cerita ini ada wosom-wosomnya gitu kan. Cuma kita lihat aja sih apakah bakal bagus apa enggak ya. Kalau dari saya sih sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Kalau hal ekonomi siapa yang tidak tahu kan. Ishigami Shizuka, oh cewek, oh ada Tanezaki juga, cewek favorit gua. Rena Kondo, oke. Fukuyama Jun, nice ya. Oh nice, ini top semua sih ya. Iya emang kita nggak boleh terlena sih dengan seiyu sih, tapi menurut gua ini untuk anime yang jarang disorot ini menarik sih. Tapi ya itu gue coba satu episode dulu ya, kalau misalkan aman bakal gue reaction, bakal gue reaction sih kalau misalkan aman dan bagus gitu. My Home Hero, ya ini pasti bakal gue coba sih satu episode, karena ini ada dramanya. Drama adalah satu genre favorit gue gitu kan, dan memang tadi gue pikir wah ini kayak bakal kayak ininya Shiki gitu kan, jadi bapaknya ini adalah hero gitu kan, dan nanti bakal ngelawan si anak gitu kan, tapi ternyata salah gitu. Jadi memang bapaknya ini kan punya anak cewek gitu kan, dan anak ceweknya ini bisa dibilang dia ini hidup di luar kota kali ya, kayak jatuhnya kayak bukan luar kota, kayak inilah kayak beda, udah nggak serumah gitu kan. Jadi anaknya ini hidup merantau gitu kan. Nah makanya di sini ada orang yang ngejahatin si anak, dan bapaknya ini marah gitu kan, kayak gitulah, dan jadi dendam. Makanya di sini menarik sih, karena gitu jatuhnya ini apakah ini bakal soul banget apa enggak gitu. Karena kan ini kan soul, ini kan pasti kan bakal soul kan, maksud gue walaupun ini drama, ini bakal action, tapi ini gue yakin ini soul banget gitu, soul banget ini pasti yakin, soul banget. Apalagi ini CNN kan organisasi keren, jadi ada organisasinya juga gitu kan, yang ceritanya mungkin bakal berat. Nah makanya di sini gue tertarik banget sih, dan kebetulan hari Minggu gitu kan, aman lah, soalnya nggak ada kosong sih gue di hari Minggu gitu. Ya seperti itu. Tapi sementara gue coba bakal satu episode dulu sih, dan kebetulan ini anime juga dibawain oleh studio Tezuka Production, karena Tezuka Production ada 2 gitu kan di musim ini, di musim sering ya kan, ada My Home Hero dan Megami no Cafe Terrace gitu loh. Nah itu, jadi makanya kalau gue bisa bilang ya ini salah satu combo yang terbaik lah yang diambil oleh Tezuka gitu kan. Jika kalau misalkan kalian mau lihat yang cerita yang berat, maka lihat My Home Hero. Tapi kalau kalian mau lihat yang wholesome, maka nonton Megami no Cafe gitu kan. Ya, seperti itu. Di sini juga ada Sundere aku juga gitu kan, yang tayang di musim ini. Ya menarik sih. Pasti bakal gue coba satu episode. Next, Tensei Kizoku no Isekai Bokenroku Jicho wa Shiranai
Kamigami no Shito, panjang banget, woi. Karena panjang banget juga. Ya intinya ini sih apa namanya, ini bukan yang ini enggak sih yang isekai kakak bukan sih? Tahu deh, gue nggak ngerti. Ini maksudnya kayak ini dia adiknya ini ingin bersaing dengan kakaknya gitu. Kayaknya ini deh masalah. Kita lihat dulu dari PV3 anime dari Tensei Kizoku. Kaget gue. Oh bukan yang ternyata bukan kata. Gue pikir yang isi kayak abang gitu, bukan. Isi kayak abang, isi kayak kakak gitu, bukan. Ya, gue tahan dulu lah. Maksudnya nggak tahu apakah gue bakal nonton apa enggak gitu. Ternyata bukan gitu. Next, To Sochu Great Mission. Anjirnya apa lagi nih? Oh enggak. Gue nggak tertarik kayak gini. Enggak. Gue nggak tertarik. Enggak. Kalau ini bener sih. Kalau ini gue nggak tertarik sih, kayak nggak ada hal yang bisa gue sukai gitu. Udah skip aja. Next, Yamada Kun, ya tuh level 99999 pokoknya. Nakoi no wo suru. Ini pasti bakal gue ambil, dan gue sudah bilang sih kalau gue bakal rensel gitu. Dan ya, anime ini bakal tayang gitu kan di hari Minggu gitu kan. Gue yakin pasti Sabtu sih. Sabtu jam 11 bahkan. Dan ini Madhouse. Ini bener-bener Madhouse ini memang lebih apa ya, bisa dibilang ya, lebih bukan menjanjikan sih, lebih terbiasa menggarap animation gitu kan. Tapi Madhouse ini jarang kalau romance. Nah, makanya terakhir kali Madhouse itu ya Musikaburi Hime ya, kalau dari Madhouse. Nah, di sini kurang lebih mirip seperti Neju no Suzume lah ibaratnya gitu. Jadi mereka ini player gamer yang mereka ketemu di game seperti itu. Cuman nggak tahu sih ketemu di gamenya ini apakah mereka pemain ketemu gitu kan. Maksudnya ketemu gitu, saling main, terus akhirnya dia nanya gitu kan, kamu tinggal di mana gitu. Soalnya gua belum lihat PV-nya sih. Belum lihat PV terbarunya gitu. Let's go. Kan ya bener kan, pemain kan. Sebenarnya ini buat gue sih, menurut gue ya, ceweknya itu nggak waifu banget sih. Tapi kalau jadi couple ship ini the best sih. Harusnya the best sih kalau jadi couple ship. Dan bawain lagu Kanabon featuring, gue lupa nama penyanyinya, ceweknya. Ceweknya ini kayak ini kayak pergabungan antara Hori ya kan, dan Hori dan siapa ya? Hori dan Urara kali. enggak Urara ngaco sih, Hori blonde nih. Iya nih, Hori blonde. Si ceweknya ini si Akino ini kan. Gitu sih. Semoga bagus. Gitu. Next. Bosin, ini gua enggak tertarik. Next, Isekai Smartphone. Oke, jadi memang ini sangat apa ya, bisa dibilang ya penantian terpanjang menurut gua sih, yang apa namanya, salah satu anime yang cukup lama di season satunya gitu kan, di 2016 atau 2017 gitu ya pokoknya angkatannya Chote ya kan, terus juga angkatannya yang kemarin tuh, itu lupa anime yang kemarin tuh, kayaknya angkatannya suka juga deh, suka ya kan, anime suka, terus juga ReZero juga ya kan. Dan ya ini sih Isekai Smartphone ini bisa dibilang ya nggak banyak orang yang menduga gitu kalau misalkan
si siapa Toya dan kawan-kawan dapat lebih banyak gitu kan. Pasti ini sih, maksudnya walaupun ini udah 2023 gitu, tapi masih banyak loh yang apa namanya ngebahas anime ini gitu kan. Nah, makanya di sini kita lihat gitu kan, apakah si Toya ini nambah istri lagi apa enggak gitu. Nambah istri lagi apa enggak gitu kan. Dan pasti Yumina sih, Yumina the best sih, Yumina the best sih. Tapi nggak tahu sih yang lain ya. Kalau gue sih Yumina sih. Normal dong kalau gue suka dengan Yumina gitu, karena memang kalau kita bicara soal karakter Yumina paling manis gitu kan. Nah itu. Ya sementara gue keep dulu kali ya, Kalau untuk jam sih bisa lah maksudnya, tapi kalau ini gue keep dulu aja. Ntar kalau misalkan bener-bener ternyata yang gue reaction cuma sedikit, ya udah, gue bakal ambil sih. Kuma Bir, jujur Kuma Bir gue nggak nonton men, satu-satunya. Jujur gue bener-bener nggak nonton gue. Jadi Bofuri aja itu karena emang nggak ada tontonan lain gitu. Nah ini Kuma Bir ini emang gue nggak nonton. Nah makanya gue harus nonton season satunya untuk tahu gitu. Dan itu gue nggak bisa maksudnya gue no comment sih, gue no comment untuk ini gitu. Dan gue harus nonton dulu baru nentuin apakah gue bakal reaction apa enggak gitu. Dan kebetulan ini hari Minggu gitu. Jadi Monday kok Minggu, Monday itu Senin tuh, Monday di hari Senin gitu kan, no counter gitu kan, nggak ada lawan gitu kan di hari Senin gitu kan. Gitu. Sebentar gue keep dulu karena gue belum nonton. Untuk season satunya. Next, Alicia Gear, Aegis Expansion. Ya ini sequel bukan sih? Ini nggak maksud ya. Bukan kerasa nih 4 April men. Utah 2 men 4 April. Iya nggak kerasa men. Umur gue udah makin tua ya. Dan ya nggak ada ininya men, nggak ada sinopsisnya. Gue mau jelasin gimana, ya kan? Apa gue harus nonton PV-nya kali? Ya masih PV 1, PV-nya harus PV terakhir sih. Ya tapi ini sih gue kayaknya nggak tertarik sih, kayaknya nggak tertarik kok. Nggak tertarik kok untuk ini. Oke, Kizuna no Alele. Jadi ini gabungan dari Sinyal MD dan Wit Studio. Wow. No Joka? Gue baru tahu sih. Dan ini memang source-nya original ya. Maksudnya anime ini kan ini ya tentang Kizuna gitu kan, VTuber Kizuna Ai gitu kan, yang dimana dapat animenya gitu, ya kan? Nah, bener gak sih Kizuna Ai? Apa gue salah? Ya pokoknya Kizuna lah gitu. Nah tapi nggak tahu. Ya Kizuna Ai bener kan? Kizuna Ai gitu. Iya bener Kizuna Ai bener. Tapi jadi Kizuna Ai seiyunya si Kizuna Ai bener sih. Dan sisanya ini diseiyuin oleh manusia gitu. Ya Kizuna Ai manusia juga, gue tahu. Maksudnya dalam artian nggak maksudnya nggak bikin karakter kayak gini gitu kan. Kayak karakter gitu emang manusia gitu kan yang nge-seiyu gitu kan. Sama maksudnya isinya kan manusia juga gitu kan. Cuman keren aja gitu kan. Jadi asli Kizuna Ai tidak akan diseiyuin oleh orang lain gitu kan, sedangkan yang lain diseiyuin oleh nama-nama top lainnya gitu kan. Dan ini juga nama-nama baru sih, gue nggak ada yang gue begitu kenal sih. Mungkin idol kali ya, gue nggak tahu juga ya. Ini sih enggak sih, kayak gue enggak sih, gue skip sih, kayak gue skip sih nggak tahu, nggak tertarik aja sih. Cuman ya itu, ada yang bilang bang ini kan anime musik gitu, pasti kan lu suka. Iya gue suka gitu, cuman kalau VTuber tuh nggak begitu gue sih, jadi makanya udahlah gue skip aja. Skip to Lover dari PA. Jadi sudah pasti bakal gue coba 1 episode, dan ini menjadi another anime yang menggunakan manga gitu kan. Jadi terakhir kali PA Walk ini memang lebih sering maksudnya PA Walk ini lebih sering menggarap anime original ya kan. Dan terakhir atau di musim ini kan ada Body Babies juga gitu kan.
Nah makanya terakhir kali itu manga itu ya Paripikome, iya manga itu Paripikome itu, sisanya original gitu. Dan ini menarik, jadi si heroine ini, si Mitsumi ini ya kan, jadi ini gadis desa memang, gadis desa yang pindah ke kota, yang dimana nih hidupnya ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan di dunia sekarang gitu kan. Nah makanya di sini si cowok ini bakal ngebantu si cewek ini gitu kan. Gue nggak tahu caranya seperti apa, tapi yang jelas walaupun anime ini tidak ada romansnya ya kan, hanya cuma drama full udah, tapi gue yakin ini pasti ada romansnya sih, dan pasti soul banget gitu. Dan ya bakal gue coba sih. Apalagi Sasa kan, no counter kan, nggak ada lawan juga gitu kan. Sasa boleh lah maksudnya pasti gue coba sih, maksudnya gue coba satu, kalau misalnya cocok gue bakal reaction. Next, Tokyo Mew Mew, karena gue ngikutin season 1 maka gue skip. Dr. Stone juga, karena gue nggak ngikutin season awalnya, gue harus nonton dulu sih. Tapi Correction kayaknya enggak sih, karena nggak kejar juga sih, karena udah 3 season gitu kan. Dan gue harus nonton 2 season ini nggak bisa cepet gitu kan, karena gue banyak tontonan juga gitu kan di musim ini gitu kan, kayak Bongo kan gue juga ngejar gitu kan. Kalau Dr. Stone mungkin gini. Gue ini ya, gue checklist lagi gitu ya. Mungkin gue bakal nonton tapi gak reaction seperti itu, makanya gue checklist aja gitu. Next, Kaminaki Sekai no Kami sama Katsudo. Ini kayaknya loli gimana gitu aja, loli nih. Jadi mungkin ini Dewi ini, tapi loli gitu kan ya. Studio Palette itu siapa, apa ya terakhir kali ya, oh iya bener ini ya, finally gitu akhirnya Studio Palette itu enggak apa ya, gini bahasa gini, gue paham sih maksudnya gini kan, Palette kan juga ikut ambil bagian dari Sekai Seiko gitu kan, dan ini akhirnya dia bisa bikin sendiri seperti itu, akhirnya bisa garap sendiri gitu. Dan ini jadi anime pertama, nah makanya anime keduanya. Nah makanya ini nama-nama beken semua sih, ada Kito Akari ya kan, oh heroinnya Kito Akari, oh oke, gue baru lihat sih. Junya Inoki oke, gue suka banget ya kan, Aoyuki Hanakanazawa, wow ini nggak bisa dibiarin sih. Junichi Sawabe ya kan, ya gue nggak munafik sih, maksudnya gue nggak munafik sih kalau gue tetap apa ya, bisa dibilang ya jadi salah satu poin juga lebih gitu kan, kok misalkan di top atau di saving top class juga gitu kan, seperti mereka ini. Dan tapi di sini ada ecchi sih, ya bolehlah gue cobalah, apa gue tonton dulu kali ya, semoga welcome sih, gue tonton dulu deh. Oh oke. Oh SEO-nya hal banget, SEO-nya hal banget, studionya hal banget. Itu hanya gue doang yang gue tahu gitu kan soal ngomongin utama gitu. Dan ya udah jadi mungkin bakal gue coba. Hari apa sih? Hari Kamis. Oh no counter sih, Kamis harusnya aman sih ya, Kamis ya. Oh, iya. Next, Konosuba udah pasti gua ambil Konosuba ya. Lagi tentang cerita Megumin gitu. Tapi ini sih, ini yang sebenarnya yang gue takutin sih sebenarnya sih untuk anime ini gitu. Gue cuma takut ini doang sih, takut boring aja gitu. Tapi harusnya aman ya. Tapi ya itu, karena ini bakal full karakter cewek, jadi gue yakin banget nih Yun sama si siapa Megumin ini bakal ya secara nggak langsung ya ngeyuri juga gitu kan. Walaupun nggak tahu sih, prinsip orang itu
enggak, mungkin kalau kita melihat Konosuba ini di zaman jebot, jadi anggapannya apa sih itu Yuri, istilah apa sih itu gitu kan. Nah tapi kalau udah masuk di tahun ini pasti orang akan mengaitkan Yun Yun dengan Megumin, ini pasti bakal ada adegan adegan Yuri gitu, yakin gue ya kan. Makanya akhirnya kan isi ceritanya ini pasti bakal full cewek, walaupun karakter-karakter cowoknya itu paling lebih ke karakter-karakter supporting aja gitu. Nah makanya di sini kita lihat apakah Megumin ini Konosuba, yang Konosuba spin off ini bakal bagus apa enggak gitu. Semoga enggak ini sih, enggak boring lah gitu. Jadi komedinya benar jalan banget ya, semoga aja. Kalau urusan ganti-ganti studio sih harus konsisten banget ya. Studio yang selalu ngebawa Konosuba gitu kan. Ada JC ya kan, Drive ya kan. Terus juga terakhir tuh apa ya, Ending Movie ya, gue lupa itu. Itu jadi konsisten sih, apalagi Studio Drive kan bawain Fumetsu aman kan, jadi ya udah, ya bakal gue ambil, pasti gue ambil sih. Oke, next ada Maotsuka Yume. Ini udah pasti ya, maksudnya udah pasti bakal gue ambil, maksudnya bakal gue reaction karena gue ngikutin pengaruhnya gitu. Dan kalau udah ngomongin drama, itu gue takutnya kan drama di sini ini bisa lebih gila dibanding sebelumnya gitu. Itu sih ya, gue nggak perlu nonton TV-nya karena copyright juga, makanya gue bakal beres. Oke, Idol Master tidak gue ambil karena gue tidak ngikutin. Next, Watashi no Yuri wa Oshigoto desu. Ya ini pasti anime Yuri ya, udah jelas ya, anime Yuri ya, dari studio Passione. Wah ini kalau ngomongin Passione ini pasti bakal service banget ya. Itu ada kombinasi kolaborasi sama video Lee, dan ceweknya oke. Sumire gitu kan, sempat tahu lu bisa, apa si Tsuki ini kan bisa nyelipin bahasa Rusia gitu kan, pura karena Sumire itu menghas banget sih. Dan nggak mau ambil pusing ya, opening diambil sama Hime, ending diambil sama Mizuki, udah. Nggak mau ambil pusing. Dan ini tayang Kamis, no counter sih. Ada satu anime yang sama ya. Copyright ya, itu ngeri copyright doang sih. Aman sih ya, aman sih, Onimai ya kan, aman sih. Senpai ga usai aman, enggak, Senpai ga usai nggak copyright. Koikimo aman sih harusnya sih. Apa gue live dulu kali ya TV-nya? Gue belum live TV-nya sih. Copyright ini. Oh, komedi ya. Sweden in Liebe. Jerman kan. Iya, komedi banget gitu. Gue pikir bakal cerita yang serius gitu kan, tapi ternyata komedi gitu. Ya kayak udahlah. Bakal gue coba satu episode. Kalau bagus bakal banget. Lanjut, Isekai atau Isekai the Cheap Skill wo ten ni shita ore wa genjutsu shikai wa moso suru level up wa jinsei wa koeta. Nah, panjang banget namanya. Ini gue yakin nih Suara TV nih pasti bakal ngambil, yakin gitu. Kalau bisa gue nih, lu kalau nonton video gue nih, Mas Sora ya kan, semoga cepat sembuh lah gitu, sakitnya gitu kan. Dan gue berharap semoga lu react anime ini, tapi gue pengen lu gue pengen lu ngedikte judulnya gitu, biar ini, biar apa ya, biar ada sensasinya. Karena ya itu, gue inget banget itu, pas apa ya, nyebutin judulnya itu kan pasti yang panjang-panjang pasti ribet sendiri gitu, apalagi gua gitu yang ngeliat judul panjang banget gitu. Itu lanjut, kita fokus lagi ya. Ngomongin soal ICLV, ini singkatnya kan ICLV gitu.
dari studio Milepensei. Gue baru dengar sih. Oh, Kumodesu. Anjir, ini loli semua, Cok. Ya, Kumodesu. Ya, oke. Terakhir Komodesu. Aman sih. Maksudnya nggak gimana sih kalau Komodesu. Maksud gue nggak bilang jelek sih, tapi aman dia. Dan pasti, wah ini the best nih. The one and only. Kalau lihat apa ya karakter ini, maksudnya kalau gue ngeliat nih karakter ya kan, nih karakter ini kan, terus seiyunya ini fix Kirito ini, udah fix Kirito banget ini, yakin bro. Dan kebetulan heroinnya kalau kita kali lagi itu favorit gue gitu, ada Ayano Takesu dan semuanya gitu. Dan kita lihat dulu lah TV-nya seperti apa gitu. Ini kayak gue bakal pelanin sih, karena gue nggak ada ngecek. Enggak, PV2 nya belum ada. PV2 nya belum ada. Gitu, jadi Isekai the Cheat ya kan. Gua nggak tahu sih apakah ini bakal overpower banget gitu kan atau gimana. Yang bakal ngalahin MC-nya juga atau bakal gimana gua nggak tahu. Ngalahin rivalnya dengan mudah apa enggak gua nggak tahu. 人生に絶望する俺が開いた異世界への扉だって。見たことのない世界でどんどんレベルアップしていく俺。しかもそれが現実世界の体にも影響するなんて。ゆうやさん、 Kayak ini ya, kayak Taichi. Oh my god. 私なら付き合うよ。ごめんなさい、いきなり巻き Ha 込んでしま banget って。 cok. Studionya ha banget. 誰かの Dan kebetulan memang anime ini masuk Miyushi. Aduh nggak ya? Ya, gue coba satu. Dari anime Kawaii Sugi Crisis. Kawaii Sugi Crisis. Dan ya ini pasti bakal gue ambil sih. Maksudnya gue ambil itu bukan ambil bakal gue reaction, enggak. Pasti bakal gue coba sampai episode. Kalau cocok gue bakal gue reaction sampai end. Karena ini men, yang membuat gue suka dengan cerita ini adalah si cewek ini ada alien. Di cewek ini adalah alien yang dimana ketika dia terinvasi ke dunia bumi, dia kaget gitu loh ngelihat banyak hewan ya kan yang di luar dari pemahamannya dia gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan kenapa sih di PV-nya itu dia ini sangat overpower banget gitu kan, karena yaitu menganggap semuanya itu alien gitu kan. Nah makanya di sini ngelihat makhluk-makhluk yang ada di bumi itu kok beda kayak di kayak di planet lain gitu kan. Nah makanya nggak tahu sih apakah ini jatuhnya si heroine ini alien atau alien hunter gitu lah, gue nggak tahu lah gitu bahasanya. Tapi yang jelas si heroine ini ke bumi dan melihat banyak makhluk-makhluk asing yang tidak bisa ditemui gitu. Dan kebetulan Yomiuri bawain Hayasaka, the best. Ini gua nggak tahu, gua ngeliat first looknya dia tuh gua langsung suka men. Gua langsung suka dan kayak bakal ngomong oke, gue jadiin ini waifu gitu. Tapi harus nonton dulu gitu loh. Kalau ini bener bagus pasti bakal gue jadiin waifu sih, karena bagus men. Maksudnya karena first looknya gue suka sih. Terlepas dari PV-nya yang memang menurut gua nggak yang bagus banget gitu kan, tapi Sneji SP tuh bawain Taiso tuh bagus gitu, makanya kan ya gue baru semoga bagus. Yusaga Shindai terus ada tanda seru ya dari Liden ya kan. Dan gue lihat apa yang disajikan dari beberapa anime Liden itu banyak yang bagus gitu kan, termasuk anime dari Yofukashi no Uta gitu. Nah itu, jadi ini pernah gue bahas sih di channelnya Mas Omichi gitu kan, dimana ini ada kelainan si MC ini suka dengan paha gitu kan. Itu gue masih ingat banget sih, tapi apakah itu benar apa enggak gue nggak tahu. Tapi yang jelas anime ini sudah masuk di Muse. Nah pertanyaannya, apakah masuk di YouTube? Seperti itu.
Dan gue yakin banget ini komedinya nih bakal lebih banyak sih. Maksudnya ya lebih banyak komedinya tuh. Harem parodi. Oh, berarti ini anime parodi. Apakah anime ini bakal mirip-mirip seperti Isekai Benria? Ya gue nggak tahu sih. Atau bakal seperti Gintama? Enggak, Gintama ketinggiannya. Ya kita lihat aja. Dan bakal gue coba sampai besok. Berdiwing karena gue nggak ngikutin season 1 aja, digomen banget. Edome Elf ini kalau nggak salah, nggak buka betul. Ini kalau nggak salah elf yang kerja. Enggak. Bahasanya kayaknya reverse isekai sih. Iya, ini reverse isekai sih. Iya, reverse isekai ya. Jadi elf ini terisekai ke dunia bumi gitu. Iya, situasi dong. Ya, finally akhirnya gue nemu situasi gitu. Karena situasi itu musim ini ada Benria, musim kemarin ada Isekai Pedang gitu kan, dan kali ini bawain anime Otaku Elf gitu. Ya itu. Kalau gua ambil ya mungkin gue coba dah satu episode dah. Lanjut, Gunma-chan season 2 karena gue ngertiin season 1-nya jadi gue not watching. Nah ini Isekai One True Kill Nesan, ini maksud gue. Jadi yang tadi itu bukan. Ini punya, bisa dibilang ya apa ya, menganggap kakaknya itu rival gitu. Kayaknya sih yang ini ya, bener ini. Ini iya. Tapi seinen ya. Kayak berat banget ya. Ya kan, it was stronger in other words but my sister ya kan. Nah pertanyaannya adalah apakah kakak adik ini bakal bertarung, maksudnya bakal party bareng, atau kakaknya ini adalah villainnya gitu. Nah itu gue nggak tahu. Aduh, bateri gue habis. Gue main komentar ya. Tapi gue bakal coba pasti. Mau Shoujo Medical Destroyer. Nah ini entah apakah pergabungan antara Takopi atau pergabungan Takopi gitu kan dengan Madoka Magica. Gue nggak tahu. Tapi kayaknya keren sih. Maksudnya kayak keren sih. Ini kayaknya keren sih. Original lagi kan. Tapi karena ini Sabtu sih gue nggak prefer gue sebenarnya sih. Enggak, gue kayaknya enggak sih. Not watching gue. Next, Muscle. Enggak. Tulisannya ngomongnya bukan Muscle. 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 Magic dan Muscle gitu. Jadi memang anime ini ya kan dibawakan oleh A1 Picture ya kan, yang memang sudah jauh-jauh hari omongan anime ini dan akhirnya terwujudkan di musim ini gitu. Nah, pertanyaannya apakah gue bakal ambil apa enggak? Tapi sebelum itu kita bahas dulu. Jadi memang Muscle ini kurang lebih mirip, kalau menurut gue daripada bilang Black Clover lebih mirip Harry Potter sih. Ya enggak? Black Clover tuh masih magicnya doang. Tapi kalau udah ngomongin Harry Potter juga ya sebenarnya magic doang sih. Cuman ya itu vibes-nya tuh kayak Harry Potter. Nah itu kurang lebih. Dan gue nggak tahu apakah ini bagus banget apa enggak, iya kan? Di sini ada gag humor. Kalau udah ngomong gag humor ini kita harus siap nyambung sih. Kalau nggak nyambung lu akan bilang kalau ini cringe gitu. Ya kalau ngomongin gag humor gitu. Nah, ini action komedi fantasi gitu. Ada parodinya juga gitu. Dan shonen. Ya ini mungkin kalau ngeliat MC-nya sih mirip mirip mob. Iya. Mirip mob tapi jago sihir tuh kayak gitu. Mob juga jago sih. Enggak lah, maksudnya mob tapi kayak Harry Potter. Nah itu. Kayak gitulah gue. Ya pasti gue jadi bingung sendiri gue. Jadi ya itu intinya Muscle ini bagus gitu, bagus banget gitu. Cuman kita lihat dulu sih first impressionnya bakal seperti apa, karena itu terlepas dari banyak apa ya masukan lah gitu kan, atau bilang kalau Muscle ini bagus ya gue percaya gitu, emang ini bagus gitu kan. Cuman yang jadi permasalahan itu cuma satu,
Aniplex itu tuh lagi nggak bener gitu, bukan nggak bener sih, lebih tepatnya kayak lagi nggak konsisten gitu. Takutnya gini doang, ya oke lah, Boci kan akhirnya kan aman gitu kan, dan akhirnya bisa tayang tepat waktu. Tapi akhirnya kan yang kena ini saat ini adalah Nier gitu. Nier Automata itu kena. Dan gue yakin banget pasti anime-anime yang di belakangnya, ya kan, mau di musim spring, summer, fall, ya kan, itu mundur lagi gitu. Maksudnya atau ibarat kata pasti ada bermasalah lagi gitu. Nah, gue takutnya Marcel juga kena gitu loh. Itu doang. Dan ketika lu lagi seneng banget sama Marcel terus abis itu ditunda, itu bete banget sih. Ya memang gue nggak punya hak untuk bete gitu kan kalau misalnya ditunda gitu, tapi ya itu karena gue tim ongoing aja sih, jadi makanya kan akhirnya gue harus ingin atau bener-bener bilang kalau anime ini harusnya ini bagus banget gitu. Tapi kalau misalkan kita udah ngomongin tunda, ya kita bicara apa gitu, kita mau ngomongin apa lagi, kita nggak bisa bertindak jauh gitu kan. Nah seperti itu. Nah, makanya kebetulan ini juga dua cover gitu loh, gue takut gitu, takutnya yang gue takutin itu terjadi gitu. Tapi oke, pasti gue bakal ya satu episode dulu, tapi nggak tahu apakah gue bakal ambil apa enggak, itu doang sih. Ntar gue masih ragu soal Meisel ini, tapi pasti bakal gue coba satu episode. Dan kebetulan tayang 8 April, jadi hari Jumat, harusnya Jumat itu jam Jumat atau Sabtu ya? Jumat, ya Jumat sih harusnya tayang. Ya seperti itu. Lanjut, Megamino Cafe Teras. Nah ini, jadi mereka daripada ngomongin 12 episode, mereka berani ngambil 24 gitu loh. Apakah bakal kayak Kakuo no Inazuki? Ya gue gak tahu. Jujur gue, Kakuo no Inazuki tuh nangis gue nontonnya gitu. Makanya kan kalau romcom berani ngambil 24, takut gue, takutnya itu terjadi seperti itu. Enggak, gini sih. Sebenarnya gue kalau tanya manga reader, jatuhnya gue spoiler ya. Maksudnya gue jatuhnya malah jadi pengen tahu spoilernya gitu. Maksudnya gini sih, kalau mereka ngambil 24, apakah ada jaminan kalau mereka ini bakal jadian? Itu doang sih, ada jadian gitu, atau ada taken, atau ada hubungan, atau ada confessing gitu, atau ceritanya ini bakal bagus gitu. Itu doang sih. Entahlah, gue daripada gue bilang kalau misalkan ngomongin langsung 24, gue pengennya 12 gitu. Nggak apa-apa mau season 2 kayak itu bisa kita mengerti gitu. Kok misalkan anime itu butuh produksi gitu. Dan jatuhnya ini kayak quintuple bener. Jadinya kayak Gotobun ini. Tapi pasti ada yang menang gitu, yang satunya, atau bakal menikahin 5-5-nya. Ya gue bakal coba lah satu episode dulu. Ini gue nggak langsung, gue dari ininya nggak tertarik tuh. Lanjut, Tony Kawai udah pasti no comment, no debat, no counter, udah apa yang mau dibahas nggak ada, udah Tony Kawa. Gue pengen gini aja sih, mungkin gue ngasih tahu ke penonton aja sih, jangan spoiler, udah titik. Ngapain sih kalian spoiler gitu? Emang dengan kalian spoiler tuh kalian hebat? Enggak kan gitu. Dengan kalian spoiler tuh kalian bilang kalau kalian lebih tahu ceritanya? Enggak kan? Gue nggak mau tahu dari itu, nggak mau tahu dari kalian, enggak. Udah. Jadi kalau gini maksud gue, kalau gue sorry ya kalau gue akhirnya ngomong gini gitu. Tapi maksud gue gini, gue bete jujur kalau misalkan anime yang gue suka tuh di spoiler, udah itu doang. Jadi makanya kan akhirnya gitu loh, akhirnya jadi kayak di next episode gue kayak gue udah tahu nih ceritanya nih, ntar gue bakal siapin cara agar penonton ini tidak tahu, dan akhirnya gue coba agar gue ketawa-tawa gitu, dan akhirnya gue kaget gitu loh, padahal gue udah tahu gitu, karena spoiler kalian juga gitu, makanya kan gue males gitu. Jadi makanya gue berharap semoga nggak ada spoiler sih. Pokoknya kalau kalian spoiler ya udah gitu, kalian yang bisa nilai sendiri lah gitu loh. Maksudnya kalian yang bisa nilai sendiri kalau gue jatuhnya kayak fake,
ya udah berarti artinya gue kena spoiler, udah seperti itu. Lanjut, Aono Orchestra ya kan, dari Nippon Animation. Ini jujur sih, ini anime nih pasti bakal copyright sih, cuman ya itu karena ini bakal gue bakal suka sih dengan ini, dan mungkin dari Dark Horse juga ya entahlah. Gue pengen sih gue ambil, tapi ini copyright, NHK tuh copyright, pengen gue ambil. Kalau pasti gue pengen gue ambil, cuman ini sih entar apakah keputusan nanti gue bakal taruh di Station membership atau bakal gue taruh di YouTube tapi bakal gue tutup banget, gue nggak tahu. Antara tiga itulah, pokoknya ditunggu aja. Oke. Isekai Sokan wa Nidome Desu. Ini kayaknya ini kayak reverse isekai bukan sih? Ini kayak gue pernah lihat deh. Iya nggak sih? Ini kayak gue pernah lihat deh. Ini kayak gue pernah lihat deh. 終わったはずの戦争訪れたはずの兵隊に予備を離れている間にこいつらが戦い OP 戦 banget. 争を望まぬ魔王様の苦顔です OP banget cok. 説がいない間もう一度戦争を止めてくれや。テレビアニメ異世界召喚は2度目です。2023年春 OP banget cok. Tapi ya nggak tahu. Mungkin gue keep dulu. Maksudnya gue nggak langsung nonton, gue bakal keep dulu. Next, Gundam ini udah pasti ya. Pasti gue bakal nonton. Tapi kalau reaction nggak tahu. Jadi gini. Gundam itu bukan karena harinya, bukan. Tapi gini, gue respect sih sama orang-orang yang udah reaction di scene satunya gitu. Jadi makanya gue gue tuh gak gatelan main orang. Kalau misalkan gue ya nggak tahu ya kalau di channel lain gitu kan, gue selalu berprinsip seperti ini. Kalau mereka udah reaction gitu kan dari awal, terus lu dateng ujuk-ujuk gitu kan pengen reaction juga demi view, itu nggak respect menurut gue. Itu nggak menunjukin rasa respect gitu ke orang yang sudah reaction dari awal gitu. Gundam nggak bakal gue ambil, kecuali ya kan, kalau gue buat channel tapi anime itu udah jauh lewat gitu loh. Jadi kayak misalkan nih nanti ada pengumuman No Game No Life season 2, ya pasti bakal gue ambil lah, orang gue nonton gitu kan. Jadi gak masalah gitu loh, karena di channel ini juga gak ada No Game No Life season 1 gitu loh, maksud gue gitu. Nah tapi maksud gue kalau misalkan Gundam kan baru kemarin gitu loh. Gundam tuh baru kemarin. Dan ketika lu ucuk-ucuk ya kan, atau lu JB tuh tahu-tahu pengen reaction episode terakhir demi dapat view doang, ngapain gitu? Nggak respect lu namanya gitu. Makanya gue masih inget banget ada orang yang react Bocchi Drop langsung di episode 6 gitu, atau Tenten Kakume dari episode 8 gitu. Why? Buat apa gitu? Lu nggak respect namanya, lu nggak nunjukin rasa respect lu ke sesama temen lu yang bikin channel gitu, maksud gue gitu. Jadi makanya gue orangnya nggak gitu, nggak gatel demi view, enggak gitu. Tapi gue cukup risih kalau misalkan ada yang melakukan hal seperti itu gitu. Ya itu hal yang sebenarnya kalian perlu tahu juga sih gitu loh. Kalau gue tuh orangnya realistis aja gitu, jadi orang gitu, nggak yang pengen cari view demi channel ini biar berkembang, enggak gitu. Yang penting gue nyaman, yang penting gue tahu apa yang gue tonton, dan ya udah. Next, Kimetsu no Yaiba ya kan, sudah pasti gue tonton saja, tidak gue react. Simple, alasannya banyak spoiler, makanya gue enggak gitu. Kan nggak lucu kalau misalkan di episode 1 ada yang bilang, bang nanti Tanjiro mati, ya terus gue mau nonton apa gitu.
gue mau nonton apa gitu kan, kalau misalkan ada yang bilang seperti itu gitu, terlepas dari perkataan gue bener apa enggak gitu. Bang, Tanjiro mati bang, Nezuko mati nanti, terus gue harus bilang gue harus nonton apa, terus gue harus kaget gitu kalau misalkan nanti Tanjiro mati di tengah jalan kan gitu. Kan gue udah tahu ngapain gue nonton kayak gitu bahasanya. Jadi makanya itu gue orangnya simpel aja. Kalau misalkan gue manga reader, gue bakal ngasih tau kalau gue manga reader gitu. Tapi kalau udah ngomongin spoiler dan gue bukan manga reader, ya apa yang mau gue tonton gitu. Dan percuma juga gue kaget gitu loh, akhirnya fake gitu. Ya itu maksud gue. Jadi makanya daripada gue tonton tapi ternyata banyak spoiler, mending gue nggak nonton sekalian gitu, nggak bakal gue reaction sekalian gitu. Tapi kalau gue pantau, ya pasti gue pantau gitu. Masih banyak ya. Lanjut, Otonari no Ginga udah pasti ya, karena memang nggak tahu, maksudnya gini, udah pasti itu pasti gue tonton, tapi reaction nggak tahu gitu. Kenapa? Karena Otonari no Ginga ini copyright itu kuat gitu. Gue takut nanti kita bakal ada ujuk-ujuk email gitu kan, video Anda dihapus, Anda dapat strike, itu bahaya gitu. Makanya gue yakin banget ini bakal copyright. Di sini tulisannya Otonari no Ginga Galaxy Next Door. Jadi kalau Mahiru Otonari no Tenshi, tapi ini Otonari no Galaxy. Otonari no Ginga gitu. Menarik sih. Jadi ada another Otonari gitu. Akhirnya ini adalah kayak gini. Mungkin ini kayak nyambung aja sih ceritanya. Mahiru dan Amane gitu kan, ketika di sekolah. Nah ini Mahiru dan Amane ketika sudah punya anak. Gitu. Sebenarnya kan ini kan bukan anak dari, ini kan bukan anak darinya si heroin, bukan. Ini nih anak ini nih adalah anak dari si bapak. Bapaknya ini apa namanya? Apa sih kalau bahasa ininya? Bukan happy parents, apa sih namanya? Happy parents itu apa namanya? Single parent. Ya, ini kan biasanya kayak single parent gitu. Dan akhirnya ketemu nih cewek dan akhirnya pengen hidup bahagia bareng dengan anak-anaknya juga gitu. Kayak gitu. Pasti bakal konsumasi, gue yakin banget. Next, World enggak. Tapi LRC ya? LRC ya? Kaget gue. LRC bikin anime lagi gitu. Enggak, gue curiga nih. Jangan-jangan LRC nih bikin anime buat LRC bikin anime buat cotil lagi. Jangan berpikir seperti itu. Tapi gue nggak nonton sih. Oke, ini another shoujo, ini kan cerita shoujo lainnya, yaitu adalah Kanojo ga Kosakute ni Ita Ryu gitu. Jadi ini kurang lebih mirip seperti Sundere, Aku atau mungkin kayak Aku Reijo ya kan. Dan ini dari manhwa, men, gue kaget. Ternyata dari manhwa. Dan ini pasti bakal copyright sih. Tapi nggak tahu sih, ntar bakal lihat apakah aman apa enggak. Tapi gue coba satu episode. Ya ini sih benar-benar Aku Reijo banget sih. Iya. Mungkin lebih ke Musikaburi sih. Ya, lebih ceritanya mirip-mirip ke Musikaburi. Itu. Ya gue bakal coba. Next, Deadmon Dead Play. Nah, ini adalah salah satu anime yang apa ya? Gue jujur gue suka gitu. Gue suka gitu. Mereka kan reverse isekai gitu kan. Dan ini gue suka gitu. Cuman kata orang bilang ada yang disensor di manganya gitu, dan I don't know apakah itu fatal apa enggak. Itu udah banyak omongan seperti itu. Dan kebetulan yang dilawan juga laba-laba gitu. Kayak Kumu, kayak siapa ya? Ini apa ya? Gue lupa. Ya itu. Dan Hikois. Oke. Dan ini anime itu tayangnya 2 hour gitu. Episode 12 episode di musim ini dan 12 episode bakal tayang di fall.
seperti itu. Mereka menggunakan sistem 2 part. Dan ini pasti copyright, pasti copyright ini. Gak bakal gue reaction, gak bakal. Tapi copyright. Cuman ini sih, ada kemungkinan nanti gue bakal masukin di station gitu, atau mungkin di membership gitu, bareng sama Otonari juga gitu. Let's see. Next, Kimi wa Gaku Insomnia. Ya ini udah omongan lama juga sih. Kalau misalnya anime bakal wholesome, ini mungkin bakal jadi Andre wholesome sih untuk musim ini gitu. Karena dengan menggunakan kata insomnia, jadi gue inget langsung anime Yofukashi no Uta gitu. Itu jadi latarnya lebih banyak, atau mereka bakal menghabiskan waktu di malam hari. Gue lupa ceweknya sama cowoknya gitu yang memang susah untuk tidur gitu, tapi yang jelas ini romance ini bakal lebih banyak di malam hari. Next, Oshinoko udah pasti ya bakal gue ambil, tapi gue berharap semoga jangan ada yang spoiler lah gitu. Jujur ya, gue nggak tahu sih, gue tuh udah nahan banget gitu kan untuk nggak spoiler gitu kan. Bahkan gue udah menghapus beberapa postingan yang berhubungan dengan Oshinoko gitu, tapi tetap aja kena gitu. Tapi karena gue udah terlanjur ngomong, ya udah, paling jatuhnya gini, mereka bilang kalau ada yang mati gitu, tapi gue nggak tahu matinya kapan. Nah gitu, nggak tahu gitu loh, pasti ada yang mati gitu loh. Cuman ada yang ngomong atau ada yang mati kapan gue nggak tahu. Tapi tolonglah, biar apa ya, kan gitu men, balik lagi, Resident itu kan yang diambil atau yang bakal Resident itu yang bakal ditonton itu kan reaksinya. Ya kan nggak lucu kalau misalkan gue tonton terus ternyata gue tahu ceritanya gitu kan, terus gue pura kaget gitu kan, nggak lucu gitu kalau tahu ceritanya gitu. Jadi makanya ini gue harus semoga Oshinoko aman sih dari spoiler lah. Intinya gini, kalau emang nanti ada spoiler dan itu benar-benar spoiler major yang benar-benar mengubah pandangan gue tentang anime ini, bisa aja gue drop gitu. Next, The Marginal Service tidak. Oh, sama ranking ini gue batch aja, jadi makanya gue watching. Ya gue batch aja sih karena udah banyak yang bakal gue ambil nantinya. Pocket Monster, nah ini menarik, ganti MC, bener-bener ganti semuanya termasuk ganti Pokemon, dan gak ada Pikachu lagi. Ini bener-bener monsternya itu ganti semua gitu. Ini ada sesuatu hal yang baru gitu. Pikachu masih ada. Oh, Pikachu masih ada. Di ternyata masih ada. Yang ganti itu cuma MC doang. Sorry. MC sama beberapa Pokemon baru ya gitu. Ya mungkin bakal gue coba. Tapi yang nggak tahu sih apakah bakal gue reaction apa enggak. Tapi maksudnya pasti bakal gue coba. Tapi kalau aman pasti bakal gue lanjut. Gitu. Kapten Pikachu. Udah keren kapten gitu ya. Lucu sih. Ya ini pasti gak ganti MC, bakal gue coba. Nah ini mungkin kayak apa tuh namanya tuh? Aduh, putri salju itu apa sih namanya? Lupa gua. Ngeblank gua langsung. Nihime no kemono no. Kemono no. Gitu. Jadi seorang putri kayak mantan putri deh, putri raja kerajaan gitu kan, yang dimana dia ingin hidup bersama dengan para manusia gitu, dan mungkin akan menjadi sebuah conclusion atau sebuah pandangan kalau dia tuh ingin hewan dan manusia itu hidup bersama gitu, kayaknya seperti itu. Mungkin bakal coba. Oke, ini not watching, ini tidak, ini Vinland Saga pasti lanjut lah, orang 2 hour gitu kan lanjut ya. Ini tidak, Conan gua nggak ikutin.
Psycho Pass enggak, gue ngikutin juga tidak, ini juga tidak, ini juga tidak. Oke, langsung ke OVA juga ini tidak, enggak, ini juga enggak. Ini Oregeru nonton gue ya, nggak tahu ceritain apa nih, pokoknya gue nonton lah gitu. Azurland enggak, ada lagi? Oh, nggak ada. Oke. Untuk anime bakal gue ambil yang pasti Tengoku Damekyu. Untuk Jikiraku bakal gue keep dulu. Terus nomor 2 sudah pasti adalah Yamada-kun. Yamada-kun nomor 2. Yang pasti ya, maksudnya ini pasti bakal gue rating sampai N gitu ya. Yang itu yang pasti gitu. Oke, nomor 2 ya kan. Nomor 3 udah pasti Konosuba ya kan. Konosuba. Nomor 4 ini mau suka ini juga copyright sih ya, bingung gue ini copyright ini cuman ya udah 5 lah, boleh lah gitu. Tapi gini kalau nggak aman gue stop gitu. Karena copyright juga sih. Nomor 5 ya kan. Nomor 6 ada Kawaii Sugi Crisis, ini pasti bakal gue ambil. Ini kayaknya gue bakal ambil sih, ini bakal gue ambil. Terus nomor 7 Tonika Kawaii. Ini belum yakin ya, ini gue keep dulu. Tapi gue tonton, gue bakal reaction sih untuk satu episode. Nomor 8 Otonari no Ginga, tapi kayaknya gue bakal masukin di B-Station atau di membership. Ini kan. Nomor 9 Oshinoko. Dan nomor 10 nggak ada. Nomor 10 nggak ada. Ntar. Gua kalau Pokemon gue masih ragu sih. Ya itu sih. 9 lah. 9 anime yang bakal gue rasain sampai N. Itu yang pertama. Yang kedua, anime bakal gue coba untuk musim spring ini yang pasti ada Jikuraku ya kan, terus juga ada Boku no, terus juga ada Jijo, ada My Home Hero, ada Skip Lover, ada Kaminaki, ada Yuri ya gue bilang ya, Watashi no Yuri. Nomor 8 Iseleve, nomor 9 Yusa Yagashinda, terus Edomae Elf 10, terus Isekai Kakak ya kan 11, Onesan, Marcel, Megami no Teras, no Orchestra 14 Kanujo ya kan, Deadmon, Kimiwa Hogaku. Untuk Pokemon Nihime 18. Sisanya Bugs. Jadi total untuk anime yang bakal gue coba satu episode ada 18 anime. 18 anime yang bakal gue coba first impression. 9 anime yang bakal gue tonton sampai habis, dan totalnya adalah 27 anime yang bakal gue coba di musim Spring 2023. Mampus tuh. Tapi itu gue happy banget gue dengan musim ini. Pasti ini bakal bagus gitu. Cuman entahlah. Gue mencoba untuk menurunkan ekspektasi gue gitu. Jadi jangan sampai ketika tahu 27 ini bagus-bagus, tapi ternyata pas di episode 1 zong semua gitu, atau bahkan gue tahu spoilernya gitu. Nah itu bahaya. Jadi makanya gue mencoba untuk menurunkan eksistensi gue atau ekspektasi gue biar gue nggak ketinggian. Ya 27 anime yang bakal gue coba di musim spring, semoga bagus seperti itu. Ya itu aja dari gue, dan masih thank you banget misalnya udah nemenin gue ya kan dari udah beberapa jam ini ya kan. Capek juga gitu, ternyata banyak banget karena seru-seru men. Ya gue capek tapi gue seneng gitu karena seru-seru. Dan yang pasti jangan lupa like kalau suka ya kan, kalau nggak suka nggak dislike saja.
dan juga notifikasinya agar lo tidak dari gua. Dan sampai lagi di musim Spring 2023 dan bye.